Saya menangis Pak Bu. Nangis saya nangis, tobat sama Allah, nangis. Karena maka bagaimana keadaannya sebelum dia meninggal? Saat nanti kembali ke akhirat, masuk surga, muda kembali. Nggak ada yang seperti penampilan nenek atau kakek. Bidadari yang berkilauan, pandangannya. Nggak seperti yang sekarang antum gambarkan, antum lamunkan sekarang. Nggak seperti itu. Surga yang paling standar. Yang paling standar, yang paling biasa. Itu diberikan dari buah saja. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan di sini? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang ke-59, subtopik yang ke-8. Babu ma jaa fi sifatil jannati wa annaha makhluqah. Ya, subtopik tentang gambaran tentang surga. Dan surga itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala qala Abu al-Aliyati. Imam Abu al-Aliyah menyampaikan mutahharah, yang dimaksud dengan kata mutahharah di Al-Baqarah ayat 25. Ya, walahum fiha azwajum mutahharah. Yang dimaksud minal haidhi wal bauli wal muzaqi. Jadi akan diberikan, dianugerahkan pasangan-pasangan di surga itu yang tidak ada haid lagi. Ya. Kemudian tidak ada apa lagi? Tidak ada mohon maaf ya, kayak keperluan untuk toileting. Ya, semua ini nggak ada lagi, pipis nggak ada lagi. Ya, buang air kecil, buang air besar, bahkan meludah pun nggak ada. Ya, kok bisa begitu? Nggak usah tanya, masuk aja lu ke situ. Kan kita udah sepakat di awal, hukum setiap tempat itu beda. Ya kan Allah tuh Maha Kuasa atas segala hal. Jangan samakan sifat akhirat dengan dunia yang nggak nyama, nggak sama. Ya, jaka sembung main layangan nggak nyambung ya, gitu. Iya, nggak sama. Kan tadi kita udah sepakat di awal. Saya kan bangun logikanya dulu dari awal. Islam itu kan agama yang paling logis. Ya, di sini aja dengan di tempat lain hukum berbeda. Indonesia dengan Singapura nggak sama, dengan Malaysia berbeda. Maka jangan pernah samakan antara dunia dengan alam kubur, apalagi akhirat. Di dunia masih ke toilet. Ya, di akhirat nggak ada lagi. Selesai. Nah, kita itu mulai dengan bab iman, harus yakin. Kalau ragu dipertanyakan imannya. Nanti pembuktiannya saat kembali. Sekarang itu masih ilmu yakin, ilmu yang harus diyakini. Nanti begitu akan masuk, ainul yakin, lihat sendiri. Ya, nanti kalau sudah masuk, hakul yakin, dialami sendiri. Sekarang ilmu yakin, ilmunya harus diyakinin karena yang menyampaikan langsung Allah melalui Rasulullah SAW di hadis. Jelas kan? Nah, itu babnya bab keyakinan. Yakin dulu, begitu udah yakin, kita kejar. Ya, dan nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Yang nggak yakin meninggal juga kok. Ya kan? Kalau kita dapat, benar kan yang kita yakini? Ya kan? Kalau nggak dapat, mustahil. Mustahil, itu keyakinan namanya. Itu keyakinan. Ya kalau yang nggak yakin, ya nggak yakin, nggak ngerjain apa-apa. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang apa yang kita yakini benar, mereka nggak dapat apa-apa. Ya. Dan nggak ada yang diyakini karena nggak tahu kan setelah kematian itu ada apa. Kenapa sedih begini nih? Jelas ya? Jelas. Nah, yang pertama, orang-orang yang masuk surga diapresiasi oleh Allah. Semua punya pasangan-pasangan. Ya, azwaj itu yang menyempurnakan, indah. Nanti detailnya di ayat-ayat lain. Ya, kalau perempuan nanti mendapatkan pangeran-pangeran surga, wajahnya Masya Allah. Nanti yang sudah berpasangan di dunia dipertemukan lagi sepanjang semuanya beriman. Ya, yang laki-laki dengan perempuan dimudahkan lagi, diindahkan lagi. Makanya kan ibu, bu. Nah, ya berarti Bekasi. Kalau di Sumatera Barat, yo gitu ya. Assalamualaikum di Sumatera. Baik. Jadi nanti pernah dengar kisah viral seorang nenek-nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Oh bima ma'ana kama qalat aina ana fil jannah?" Di mana aku posisinya di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah wa bima ma'ana kama qala Rasul." Enggak ada nenek di surga. Nangis kan? Ya, Anda bayangkan saya udah ibadah sampai nenek-nenek enggak masuk surga gitu kan? Bayangkan kan begitu. Apa jadi nenek? Kan kata Umar begitu. Memang Biki kenapa nih katanya tuh? Nah, saya tuh ke Nabi tanya, ya aina ana fil jannah. Nanti kalau saya di surga saya di mana? Ya jawab Nabi makut di fil jannah. Nenek nggak ada di surga, kan? Ya, Umar ketawa, ente ketawa lagi nih kan? Bahasa kita kan begitu gitu. Emang betul kata Nabi, sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Nabi. Benar gimana? Yang bahasa kita aja kan begitu. Saya ibadah sampai jadi nenek-nenek, tapi habis masuk surga. Ya kata Umar bukan begitu pemahamannya. Maksud Nabi adalah saat nanti kembali ke akhirat masuk surga, muda kembali. Nggak ada yang seperti penampilan nenek atau kakek. Wah itu saking senangnya lompat. Dimanggil. Ini berubah.
Nah, cantik kembali, kemudian juga yang laki-lakinya ganteng lagi. Nanti kalau udah menikah di dunia sama-sama beriman, dipasangkan lagi Bu di akhirat. Nanti babnya itu detil, ada bab detil ya sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau nanti yang belum menikah, meninggal dan sebagainya, ya nanti ada pasangannya juga. Bidadari-bidadari yang berkilauan, pandangannya nggak seperti yang sekarang antum gambarkan, antum lamunkan sekarang, nggak seperti itu. Jauh dari itu. Jauh. Antum mau ngelamun sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Nggak sama. Nanti babnya ada di sini, saya bacakan. Ya, Nabi itu sudah mengantisipasi sejak awal, ya, supaya nggak banyak melamun gitu, ya. Makanya apa yang disampaikan di Quran, di hadis bukan fiksi. Anda merefleksikan, menggambarkan, tapi ditolak. Bukan seperti itu, lebih indah dari apa yang Anda gambarkan. Makanya nggak bisa disebut fiksi. Ya, walaupun terfiksikan dalam gambaran kita, tapi nggak bisa kita samakan seperti itu. Dan ini bukan fiksi sifatnya. Quran hadis itu bukan, ini realita. Tapi tampaknya menjadi ainul yakin dilihat, hakul yakin disaksikan, dialami sendiri nanti. Sekarang diberi infonya supaya kita penasaran, nggak seperti yang kita lihat, nggak seperti yang kita dengar, yang nggak seperti yang kita pikirkan. Lalu bagaimana? Nah, itu motivasi supaya kita mendapatkan itu. Jelas ya? Halo, jelas? Ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah. Baik. Nanti bab detailnya nanti ada. Bagaimana Ustaz kalau saya mengharapkan menikah dengan si fulan tapi tiba-tiba nggak tercapai? Apakah di surga nanti? Itu nanti ya. Ya, baik ya. Nah, nanti kita lihat nanti. Ada babnya sendiri. Bahkan nanti makanya kalau ngaji atau baca benar-benar yang bermanfaat. Jangan baca-baca yang nggak jelas. Dulu saya waktu kecil bacaan saya itu tentang tabiin, kisah orang-orang soleh apa gitu kan. Ada yang termotivasi sampai ditunggu bidadari surganya saat dia berjihad. Ada yang begitu. Ya. Nah, jihad itu jangan dipersempit juga babnya. Ada banyak hal bab gitu. Berbuat baik pada orang tua bagian dari jihad. Menyayangi orang tua yang sudah sepuh itu bagian dari jihad. Nah, orang tua merawat anak bagian dari jihad. Kalau negara kita memanggil, ya ada konteks yang dibenarkan, ulama kita berfatwa, negara kita memanggil, kita keluar niatkan sebagai ibadah kepada Allah, itu juga bab jihad. Ya, jadi nanti babnya sangat-sangat detail sekali di situ. Ya. Kemudian kullama ruziqu, nah ini kullama ruziqu minha min thamaratir rizq. Apa maksudnya? Utu bi syai'in thumma utu bi akhara. Jadi selalu diberi. Kullama itu sesuatu yang terus diberikan, enggak berhenti. Enggak berhenti, itu kullama namanya. Ada qallama, ada kullama, ada kaf, ada qaf. Ya, kalau qaf hampir enggak sama sekali. Qallama ta'ti ilayya. Kamu tuh kayaknya jarang datang ke tempat saya. Nah, qallama ta'ti ilayya, kayaknya kamu jarang datang, maksudnya enggak pernah. Itu pakai qaf. Tapi kalau pakai kaf, kullama itu setiap waktu terus. Jadi abis ini datang yang lain, abis datang yang lain, kan? Kalau antum kan kepikiran sekarang kenyang mau ke toilet kan? Kan di surga nggak ada toilet lagi, nggak ada toileting. Ya nggak ada buang air kecil, buang air besar, nggak ada meludah. Jadi enak aja makanan matang masuk semua, masuk. Ini nggak berhenti nikmatnya. Di surga tuh nikmat terus. Udah selesai capeknya sekarang. Udah. Makanya saya katakan ya masuk surga nanti ya udah nggak usah kepikiran tahajud, kepikiran puasa lagi, semua udah tinggal kenikmatan semua, nikmat. Cepat meninggal deh. Cepat meninggal kalau sesuai ajal. Sesuai ajal. Udah kalau udah seperti itu tinggal nunggu kenikmatan aja. Dan itu mantap, harus mantap kita ya, kapan aja. Mau meninggal malam ini? Harus mantap. Ya, beramal aja tunggu sampai ajal tiba. Jangan takut. Ya, jangan takut. Bahagia kita menyebut kematian, mau bertemu dengan Allah. Itu dengan Allah, nggak pernah lihat terus mau ketemu, masya Allah. Anda nggak pernah ketemu anak puluhan tahun, terus mau ketemu. Anak mau landing di bandara, udah kuliah puluhan tahun di luar nggak pernah pulang, 25 tahun. Bapak ibu dikabarin besok jam 7 mendarat di Soekarno-Hatta. Kira-kira ke bandara datang jam berapa? Habis kajian ini langsung berangkat nginep di sana. Kan nggak pernah lihat kan? Kita nggak pernah ketemu Allah, akhi. Belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya, orang tuh rindu gitu. Dan pembukanya kan gerbangnya kematian. Masya Allah kalau udah itu datang, alhamdulillah. Nah, siapkan dari sekarang beramal yang enak, yang baik. Kadang-kadang kita tuh cemburu ngelihat orang-orang soleh tuh pulang bawa amal baik, ya. Tapi juga harus waspada karena setan kan mengintai terus. Setan tuh pengintai yang luar biasa, nggak akan pernah tenang dia kalau sebelum kita, jangan kita lah, sebelum seorang berbuat maksiat itu. Ya. Nah itu kullama diberikan terus kenikmatan. Jadi nggak putus, nikmat surga itu nggak putus. Jadi jangan takut. Ya, antum istiqamah aja, nggak usah dengar bicara orang untuk maksiat. Allah pasti akan cukupkan rezeki. Ya, rezeki itu nggak ada yang membuat kita sengsara, tuh nggak ada.
Hanya manusia sendiri dengan nafsunya yang menilai dirinya miskin. Padahal rezeki yang Allah berikan itu cukup. Kalau kita qanaah itu cukup. Ya ikhtiar aja, nanti Allah cukupkan. Ya. Tapi kalau dipaksa untuk berbuat lebih daripada itu dan bergeser kepada garis maksiat, nanti berkah turun. Ya, takutlah pada saat dikerjakan itu mau tiba. Itu yang harus dipikirkan. Ya, nanti kalau sudah selesai meninggal, gelarnya sama semua. Ya, ya almarhum. Udah, nggak ada lagi status dunia di situ. Dunia kan berhenti di luar. Ke dalam udah beda. Ya. Kemudian qalu hadzal ladzi razaqna min qabl. Nah, sampai begini wa utubihi mutasyabiha. Sampai ada orang saking diberikan nikmatnya dia berkata, ini kan yang tadi baru dikasih, ini baru dikasih. Jadi dikasih lagi, kasih lagi. Menariknya begini. Ada ini yang standar ya, surga yang paling standar. Yang paling standar, yang paling biasa. Itu diberikan dari buah saja, dari buahnya saja. Itu warnanya ada yang warnanya sama semua. Jadi hijau, dikasih hijau lagi. Sehingga seakan-akan ini kan baru dikasih tadi yang ini, kok dikasih lagi. Tapi ketika dinikmatin, rasanya antara satu dengan yang selanjutnya beda semua. Itu. Jadi bentuknya seperti serupa, warnanya seakan sama, wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang serupa. Ya, tapi ternyata setiap dinikmati rasanya beda dengan yang sebelumnya. Itu keindahannya. Itu tafsir yang paling populer. Ya, yang paling populer. Jadi wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang serupa. Jadi warna yang serupa, bentuk yang serupa. Jadi ada buah nih, petik dekat ya. Ya. Ada lagi yang dikasihkan. Diambil, kasih, diambil, kasih. Begitu mau dimakan, ini kok mirip, makan beda. Jadi yang selanjutnya beda. Ya, ada lagi pemahaman, diberikan apa yang pernah ia harapkan saat di dunia. Ya, jadi pas mau kajian, melihat nasi goreng kayaknya enak gitu kan. Tek, nasi gorengnya tek, tapi di hatinya kan tok gitu kan. Berarti berharap habis kajian insyaallah lah, jadi saya mau ngejar kajian dulu, nanti habis itu baru. Ya, begitu selesai kajian, lihat habis. Pikir dong, jalan sampai gerbang mikirin, nasi goreng kan meninggal. Bisa meninggal tuh. Jadi begitu dia masuk surga, dia ingat tuh kepikiran nasi goreng kan PTM gitu. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang persis yang seperti dia pikirkan. Jadi ketika terpikir, celing ada. Anda nggak usah takut sama dunia tuh, nggak usah takut. Nanti kalau rezeki kita diberikan di dunia dapat, rezeki kita di akhirat ditampilkan seperti apa yang kita harapkan. Jelas? Wah, dan itu bukan menyendiri, dikelilingi oleh yang paling indah, yang nanti menjadi pelayan surga. Wildanun mukhalladun, ada hurin ain, bidadari yang pandangan matanya itu begitu jelita, yang perempuan dapat pangeran surga, yang tatapannya tatapan ketawaduan, tatapan ketaatan, kesetiaan, bukan tatapan kecemburuan dan penasaran, gitu kan. Dunia tuh ketatapan kecemburuan. Ibu kalau natap orang soleh kan membayangkannya, kenapa suami saya nggak seperti itu ya, gitu kan. Anda juga sama kalau lihat perempuan salehah, sama, itu dunia. Kalau udah akhirat nggak ada begitu lagi. Kalau akhirat itu sudah, semua nafsunya kan selesai. Jadi semua kenikmatan, kebahagiaan. Nanti golongan pertama yang masuk surga, nanti kita bacakan insyaallah hadisnya. Ya, itu zumratul awwalin, golongan pertama yang masuk surga itu ternyata disifati di hadis itu nanti wajahnya seperti purnama, bersih. Hatinya bersih. Nah itu jadikan kurikulum hidup. Jadi selama hidup latihan untuk menjadikan hati bersih. Ya, hati bersih itu enak. Jadi melihat sesuatu itu dalam konteks yang baik. Harapan orang berubah jadi baik. Harapan semua mendapatkan kemuliaan. Nah itu orang-orang bersih seperti itu golongan pertama masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan diberikan nanti penampakannya seperti apa? Seperti rembulan di purnama, saat purnama, bersih. Setelah itu nanti ada yang kaukab syiddatul daw, ya, jadi syiddatul idha'ah. Yang setelah itu nanti ada seperti gambaran benda angkasa atau planet, ada yang menafsirkan juga seperti gemintang yang sinarnya terang. Ya, setelah yang tadi rembulan, ya, yang jernih bersih, ada yang sinarnya terang. Nanti macam-macam, indah sekali. Dan itu wujudnya amalan. Termasuk wudu, jaga wudu. Nanti kan akan dipanggil. Tud'a ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dan wudu itu kalau benar dilakukan membuat tampilan tubuh kita berbuat yang baik. Itu yang akan menjadikan kita bercahaya. Ya.
Teruskan. Kemudian utina min qablu wa utubihi mutasyabiha yushbihu ba'dahu ba'dan wa yakhtalifu fi at-ta'ami. Ya, mirip satu dengan yang lainnya tapi berbeda di rasanya. Saya mau bacakan teruskan dulu di surah Al-Haqqah yang ayat 23 ya. Qutufuha daniyah. Kalaupun kita pengen buah apapun itu ujungnya dekat sekali. Bahkan nanti sambil sandaran. Ya, di dipan-dipan yang terhormat, dipan-dipannya emas, sandarannya langsung. Masya Allah, ya, Mas Asep, Mas Joni, Mas Bayu dan sebagainya. Nanti sandarannya di emas betulan. Ya, jadi sambil sandaran tuh tinggal ngambil. Pengen anggur ngambil. Pengen apa lagi delima, ya the five tuh ngambil ya. Apalagi misalnya pengen enak tinggal ngambil aja dan rasanya tuh bisa roba-roba. Tahu the five? Delima gitu. Tinggal ngambil ruman ya, ngambil enak, macam-macam, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya. Nah, saya bacakan hadisnya sebentar. Kemudian yaqtifuna kaifa sya'u daniyatan qaribah 'ala al-ara'ik di surah Al-Kahf ayat 31, kemudian di surah Yasin ayat 56 'ala surur. Surur itu dipan. Ya, kalau ada kita kasur kan ada alasnya dulu yang papan ya, baru ada kasurnya kan. Nah, itu disebutnya dengan surur. Kalau ditempati jadi sarir. Nah, orang yang ada di situ kan kalau tiduran enak, lebih lapang kan hatinya. Nah, maka itu ada wawunya, sururun. Keadaan hati yang lapang disebut dengan surur. Kalau melekat pada diri kita disebut dengan masrur. Jelas? Ya pakai sin kecil ya. Kalau sin besar jadi penyakit, perbuatan buruk. Wa'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sin di situ sin besar, syururi. Kalau sin kecil kebahagiaan. Jadi ada yang ngambil berbagai nikmat itu dia sambil bertelekan, sambil sandaran di dipan-dipan emas, sampai hatinya merasa tenang, riang, gembira, nikmat gitu. Ya, nikmat sambil menikmati semua yang Allah berikan. Maka bagaimana keadaannya sebelum dia meninggal? Ini yang saya maksudkan tadi. Ya. Hadisnya kalau ingin dicatat nomornya, nomor hadis 3240. Topik yang ke-59 Kitab Banil Khalqi, subtopik yang ke-8 nomor hadis 3240, dan ini bagian terakhir yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Laits bin Sa'd an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya diriwayatkan dari anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fokus. Tadi saya sampaikan hadisnya dari Umar kan, ya, diralat dari anaknya, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nanti saya cerita di lain kesempatan aja ya tentang Abdullah bin Umar ini, supaya nanti ada inspirasi orang tua yang bawa-bawa anak itu bagaimana anaknya bisa seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu Al-As, apa yang disiapkan oleh orang tuanya dulu. Nanti kita bahas di kajian terpisah. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ahadukum," kalau satu di antara kalian itu meninggal, idza ketemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari'. Idza iltaqa ma'a fi'il madhi fa huwa bi ma'il mudhari'. Jadi kalau ketemu fi'il madhi itu yang past tense bentuknya, ketemu idza, itu maknanya mudhari'. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika nanti kemenangan Fatu Makkah itu tiba, saat surah itu turun belum terjadi Fatu Makkahnya. Nah, itulah mukjizat Al-Quran. Jadi akan terjadi setelah ini. Makanya orang lebih semangat lagi. Ya, sahabat Nabi lebih semangat lagi sampai kemudian terjadilah Fatu Makkah itu. Nah, ini yang dimaksudkan idza mata ahadukum, kalau kalian meninggal. Ya, karena idza ketemu dengan fi'il madhi, maka sifatnya akan terjadi. Nah, memahaminya bagaimana? Jadi ini Nabi memberikan nasihat kepada kita. Siapkan nanti sebelum meninggal, itu maksudnya. Siapkan sebelum meninggal. Nanti kalau kalian meninggal terjadi begini. Ya. Fa innahu yu'radu 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Kalau seseorang meninggal dunia, maka akan ditampakkan tempatnya nanti setiap pagi dan petang. Ini maksudnya udah masuk kubur ya. Alhamdulillah. Jadi saat sakaratul maut ditampakkan dulu, ya ditampakkan. Kemudian setelah itu meninggal, biasa dimandikan, dikafani, disolatkan, masukkan ke dalam kubur. Ya, maka di barzah. Nah, setelah masuk ke situ, setelah tadi sakaratul maut ditampakkan, setelah masuk ke alam kuburnya ditampakkanlah setiap pagi dan petang. Apa yang ditampakkan? Teruskan. Fa in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah.
Jika dia termasuk ahli surga, maka ditetapkan sebagai ahli surga, ditunjukkan tempatnya di surga setiap pagi dan petang. Kayaknya salah satunya ada faedah zikir pagi dan petang. Itu asalnya, bukan hanya memberikan kepada kita amalan untuk beramal dan panduan untuk beraktivitas. Ya. Kemudian teruskan, belum selesai hadisnya. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Tapi kalau dia termasuk dari ahli neraka, ditampakkan neraka pagi dan petang. Itu yang terjadi pada Firaun. An-naru ya'radu 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Ya, neraka ditampakkan kepada Firaun, demikian di Al-Qur'an disebutkan pagi dan petang. Jadi kalau sudah masuk nanti ke alam kubur, hasil dari jerih payah kita beramal itu ditampakkan di alam kubur setiap pagi dan petang. Kitanya istirahat, tapi ditampakkan nikmatnya. Ya, maaf. Kalau Anda bermimpi dapat rumah mewah, terus naik mobil mewah, sambil makan makanan yang enak, senang nggak? Pertanyaan saya, pengen cepat bangun apa terus mimpi? Ya kan? Yang paling gak enak tuh begini, begitu mau makan, bangun kan? Bangun sama teman kita, bangun. Ente gimana sih? Anggurnya baru aja mau makan gitu kan? Ya kan? Terus tidur lagi, nggak lanjut kisahnya kan? Gitu. Itu paling gak enak begitu kan? Ya, nah, itu bayangkan tuh, baru mimpi dunia aja nikmatnya udah begitu. Apalagi di alam kubur ditampakkan surganya. Dan dapatlah dia kenikmatan alam kubur itu yang digambarkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. Kan digembira sekali. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Diberikan nikmat terus, nikmat sampai begini, sampai saking nikmatnya dia punya keinginan mengabarkan pada keluarga yang mungkin sedang sedih. Dia pengen ngasih tahu, Umi jangan banyak nangis, Abi jangan meratap, di sini lebih enak, kalau bisa cepat ke sini. Atau anaknya, orang tuanya kan, aduh anakku cepat beramal, kalau bisa ketemu lagi dengan Abi di sini, dengan ayah, dengan gue di sini lebih enak di sini. Ya, di sini lebih nikmat, lebih enak, cepat, tapi nggak bisa. Karena yastabshir itu ingin memberitahu, tapi nggak bisa. Ya, tapi terkadang ada beberapa golongan yang Allah karena kesolehan dia saat di dunia itu diberikan hidayah oleh Allah. Kadang lewat mimpi ke anak yang masih hidup, anak pelaku maksiat mimpi ketemu ayah, dinasihatin sama bapaknya. Udah hentikan yang begitu, tobat kamu cepat gini, namun nanti akan meninggal, takut gak ketemu lagi sama ayah, misalnya kan? Atau kasih tanda, nggak bicara, cuma diberi tanda, jadi hidayah. Sini begitu. Ya, dan mumpung belum meninggal, siapkan. Karena itu babnya akidah, mesti yakin ini, mesti yakin. Ya. Allahu Akbar. Terus yang paling menarik ini, saya tutup hadis ini ya, tutup nih. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam haddatsana Laits qala haddatsani Uqail 'an Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya Abu Hurairah. Kisahnya Abu radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh qala, tiba-tiba beliau menyampaikan, baina ana naimun, masyaallah, ra'aituni, ketika saya sedang tertidur, ditampakkan kepada saya fil jannati, di surga, satu tempat di surga, fa idza imra'atun tatawadda ila janibi qasrin, tiba kemudian ada seorang bidadari sedang berwudu di samping satu istana. Kemudian fakultu, aku bertanya, liman hadzal qasr, aku bertanya, ya, milik siapa istana ini? Ya, kemudian faqalu, mereka menjawab, mereka di sini ini tidak ada syarah nih yang dimaksudkan, apakah penduduk surga, apakah malaikat yang menyampaikan. Ya, para penjaga di situ menyampaikan, li Umar bin Khattab, ini surganya Umar bin Khattab. Masyaallah. Fa dzakartu ghairatahu fa wallaytu mudbiran. Maka aku lalu menyebutkan bagaimana gairah. Gairah itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi gairah. Ya, keinginan kuat, kadang cemburu untuk mendapatkan kebaikan terhadap sesuatu, itu gairah namanya. Ya, jadi antum tuh mesti cemburu kalau Islamnya dijelek-jelekin, agamanya direndahkan, mesti ada gairah. Maksudnya apa? Harus ada perasaan gak nyaman di hati itu sehingga memunculkan sikap yang baik, bukan kasar, bukan keras, tidak. Tapi minimal tunjukkan izahnya sebagai muslim. Masa diam aja, Quran dilecehkan, jilbab dilecehkan, misalnya ada orang bicara jelek tentang Islam, diam aja. Iman Anda di mana? Taruh di mana imannya? Beriman enggak? Ya? Nah, maka keluarkan gairahnya, tapi bukan anarkis.
Ya, minimal tunjukkan kebenaran, tunjukkan kebaikan, ya, tunjukkan kemuliaan sehingga masih punya izzah tuh. Sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau kedudukan dengan kedudukan, kalau harta dengan harta, ya, dan seterusnya. Nah, maka itulah ghairah. Maka apa yang terjadi ketika disampaikan demikian? Fabaka Umar mendengar itu langsung nangis. Ya, kata Nabi, "Fawallaitu mudbira." Setelah itu aku berpaling, maka Umar menangis langsung. Nangis ketika. Nah, maka apa kata Umar? "Alaika aghar ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku enggak mungkin bisa menyamai engkau, enggak mungkin cemburu terhadap engkau, enggak mungkin aku bisa menyamai dan seterusnya." Artinya apa? Artinya coba lihat bagaimana Umar bisa mendapatkan itu. Pelajari sirahnya. Nanti bagi Anda yang mengikuti jejak Umar, ikuti bagaimana beliau jadi pemimpin, bagaimana beliau sukan malam-malam, bagaimana memikul tanggung jawab, bagaimana beliau bersikap adil, bagaimana ketegasannya dalam kebaikan, keadilannya. Itu yang mengantarkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan dibangunkan satu tempat di surga. Itu yang harus dipelajari. Ada lagi sahabat nanti di sini, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu disifati oleh Nabi, itu sapu tangannya aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya di surga. Sapu tangan di surganya, itu ada kisahnya. Saya sebelum kesini baca, saya tuh waktu ngaji hadis ini, terus saya cari sirahnya. Saya menangis Pak Bu, nangis saya nangis, tobat sama Allah, nangis. Karena susah menemukan yang begini. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang yang anti Nabi tadinya, nggak senang dengan Islam. Jadi waktu ada Mus'ab bin Umair, diutus oleh Nabi 2 orang datang berdakwah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke sukunya ini Sa'ad bin Mu'adz. Masuk, kalau kita lah ke komplek PTM misalnya, ilustrasinya gitu, masuk. Terus terangkan tentang Islam. Sa'ad ini pemimpinnya. Itulah ketua RW-nya kan misalnya. Nggak suka itu dengan itu. Nggak suka ada siapa nih katanya kan, 2 orang asing masuk ke sini nggak jelas bawa sesuatu dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu mengutus saudaranya untuk ngusir dia. Ya, tapi yang paling menarik begitu diutus saudaranya, balik lagi saudaranya dengan wajah yang berbeda. Dia kan pintar nih, seorang pintar, pemberani, pintar. Udah penasaran loh, kok antara datang dengan pulang beda nih, jangan-jangan terpengaruh kan? Maka saudaranya cerdik sekali. Ya, saya ke situ, mereka itu orang kekuatannya biasa aja, cuman kok bikin isu. Ya, katanya engkau menghina saudaramu yang siap-siap akan dibunuh oleh Bani Harith. Marah dia. Ya, jadi merasa terhina, merasa terendahkan, bawa tombaknya ingin menghabisi Mus'ab bin Umair dan saudaranya yang sedang berdakwah, temannya waktu itu. Jadi begitu datang ke situ ngelihat kok orangnya santai aja. Ini orang mengira mau dibunuh tapi tenang-tenang aja gitu kan. Lagi ngobrol biasa. Barulah sadar nih, jangan-jangan saudara saya cuman membuat trik aja supaya saya datang. Tadinya nggak mau datang, nggak mau, utus orang aja gitu, nggak mau. Apa yang terjadi? Begitu nyampe ke situ bawa tombak, udah mau bersikap kasar, kata Mus'ab begini. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita belajar sirahnya para sahabat, yang belajar langsung dari Nabi, Anda mau jadi apapun, jadi yang terbaik di bidangnya. Diplomat tuh harus begini, ini fikih diplomat nih. Makanya kayak Haji Agus Salim itu dulu suksesnya luar biasa. Beliau ahli Al-Quran juga, hadis dan sebagainya, itu luar biasa tuh. Ya, dan itu nanti bisa dipakai gitu. Berapa bahasa beliau kuasai. Mus'ab bin Umair ini seorang diplomatnya Nabi yang gak pernah datang ke satu tempat kecuali berhasil tugasnya, masuk Islam. Orang yang ketemu dengan beliau ngobrol sedikit masuk Islam. Itu Mus'ab bin Umair. Lalu apa yang terjadi? Kata Mus'ab begini, ya, Anda kenapa mesti marah? Ya, kita duduk aja dulu sebentar. Kalau memang apa yang saya sampaikan Anda tidak suka, saya akan pergi dan tidak mengganggu Anda lagi. Ya, tidak harus Anda mendengarkan saya pergi. Gak akan saya ada di sini. Ya, tapi kalau apa yang saya sampaikan Anda tertarik, ya silahkan Anda duduk di sini. Kan baiknya kita ngobrol dulu, nggak harus marah gitu kan? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Karena beliau itu orang pintar, tahu, oh iya itu adil katanya. Ya udah, saya dengarkan kamu bicara. Kalau saya suka, kamu teruskan. Kalau saya nggak suka, keluar dari wilayah saya. Adil kan ya? Baik, maka duduk kemudian Sa'ad bin Mu'adz. Ketika beliau duduk, apa yang terjadi? Beliau cuma bertanya begini. Itu baru beberapa kalimat dikeluarkan menerangkan tentang Islam. Perhatikan bagaimana kalimat yang dikeluarkan dengan keikhlasan, lillah, nggak ada motivasi lain selain menyampaikan Islam dengan kebaikan, kebenaran, kekuatan yang Allah berikan pada diri dan lisannya, menyentuh kepada kalbu. Lalu Sa'ad bertanya, kalau seseorang itu berislam, hal pertama apa yang dia lakukan? Apa yang dijawab? Dia akan mandi, menggunakan pakaian yang bersih, lalu setelah itu dia mempraktekkan Islam dengan baik dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Apa yang beliau kerjakan setelah itu? Beliau pulang, beliau mandi, kenakan pakaian terbersihnya, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu datang kepada semua rakyatnya, ya, warga kompleknya waktu itu, sukunya, datang dan menyampaikan, bagaimana menurut kalian tentang saya? Terus semua mengatakan, engkau orang yang terbaik, engkau pemimpin kami, engkau orang yang paling jujur, engkau orang yang paling baik, engkau yang orang paling pemberani. Sudah. Apa kata beliau? Saya tidak ingin bicara dengan siapapun dengan kalian kalau tidak masuk Islam. Saya hanya akan bicara kalau kalian masuk Islam. Jangan dekati saya, jangan bicara dengan saya. Kalimat yang keluar. Ya, kalian sudah mengatakan seperti apa yang kalian sampaikan, cuman saya nggak ingin bicara dengan kalian sedikit pun. Jangan pernah bicara dengan saya kecuali orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti catat kalimat ini ya. Ini bukan kalimat rasialis. Saya ingin katakan bahwa bagaimana kalimat ini muncul. Ya. Ya, nanti setelah itu apa yang terjadi? Saya lompat sebentar. Tidak ada satupun yang ketemu dengan beliau sampai sore kecuali sekomplek itu masuk Islam semuanya. Ya. Maaf, kalau di komplek itu kemudian melihat, oh ini rasial nih, ya, wah ini nggak benar nih, ya, isunya bawa-bawa agama nih, masa jadi pemimpin bawa-bawa agama? Nggak begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat percaya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Artinya masyarakat sudah mendapatkan pengetahuan awal bahwa ini orang jujur, orang baik, orang amanah, dan orang pintar. Apapun yang dia dapatkan itu maslahat. Dia tidak pernah memutuskan sesuatu dari kebaikan. Dan sekarang dia membawa satu informasi dan memutuskan dirinya untuk masuk ke bagian itu. Padahal dia orang keras, gak mungkin menerima sesuatu kalau dia anggap gak ada kebaikan di situ. Ini masyarakatnya melihat dengan cakrawala pemikiran, dengan keteduhan, dengan ilmu. Jadi begitu melihat Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam pada saat itu, yang dilihatnya bukan karena agamanya. Ya, yang dilihatnya adalah ada keyakinan yang benar pada agama ini sampai saat yang keras itu berani mengambilnya dan menerapkan itu dalam kebaikan di kehidupannya. Maka diterimalah itu masuk Islam semuanya. Dan saat itu ketika mengucapkan kalimat itu bukan ingin menunjukkan sifat rasialisme dalam keagamaan, tapi ingin mengatakan saya sudah mendapatkan pencarian terbaik yang saya dapatkan selama ini, kebenaran mutlak yang merubah diri saya menjadi lebih baik. Kalau kalian ingin bersama mendapatkan kebaikan dengan saya, silahkan. Tapi kalau kalian memutuskan ingin tetap bertahan dengan keburukan yang kalian dapatkan sekarang, ya jangan dekati saya. Saya udah baik, gak pengen jadi buruk lagi. Itu maksudnya. Makanya bahasa Arab itu tinggi. Kalau nggak ngerti ngaji dulu. Paham nggak? Ya, jangan menafsirkan di bahasa Arab dengan terjemahan, nggak akan nyampe ke situ. Ya, karena Arab bahasa itu ketika diturunkan kalimatnya jelas. Ya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian tuh lebih pintar. Makanya menerjemahkan bahasa Arab itu mesti dilihat apakah nahwu biasa, sorof biasa, atau ada balaghah di dalamnya. Nah, itu orang Islam itu dulu begitu. Nah, sekarang kita harus beralih lagi ke situ. Anda profesi apa ada? Baca sirah, hadirkan, lekatkan pada jiwa kita, bawa. Dan ayat ini kalau kita amalkan dalam kehidupan, ujungnya walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sudah sampai akhir kehidupan abadi kita mendapatkan rahmat Allah di surga itu. Ya, menggunakan kata khalada kalau bagi Allah baqa, kalau bagi makhluk itu khalada. Ya, khalada, khalid orangnya. Jamaknya khalidina fiha. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada, disifati kekal dengan kehendak Allah. Kalau Allah itu tidak disifati, ya, tidak disifati dengan sifat makhluk. Makanya Allah itu ada, ya, dari semua keadaan sebelum ada sesuatu sudah ada. Makanya sifatnya baqa, kekalnya baqa. Kalau untuk makhluk kekalnya disebut dengan khalada, sifatnya disebut dengan khalid. Jadi mengartikan khalidina fiha, kekal di dalamnya, yang dimaksudkan ini makhluk, ya. Maksudnya tidak ada, dicipta menjadi ada, dan yang masuk ke situ dijadikan abadi di situ. Atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham berarti selesai ayat 25. Kalau sudah selesai, tandanya keluar dari sini harus bikin kurikulum hidup. Mau yang mana nih keluarkan? Mulai dari sekarang. Kemudian nanti dari pilihan itu keluarkan rumusnya, hadisnya, sirahnya. Ambil ilmunya, terapkan di kehidupan, jangan sampai meninggal. Jelas? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, paham, berarti hafalan Qurannya sampai ayat 25. Ya. Dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 25. Saya mau ke surga. Heran, saya mau ke surga dikasih kuncinya. Yakin dulu. Allahumma fa'in. Ya, bisa ya, insyaallah ya. Baik. Jadi sampai sekarang selesai ayat berapa? Hafalannya dari ayat berapa? Al-Fatihah sampai ayat 25 surah Al-Baqarah. Gampang kan?
Al-Fatihah udah nggak dihitung kan? Lancar. Al-Baqarah 1 sampai 5 udah ada di dalam kepala. Kalau di luar kepala masih di luar, ya. Nah, berarti tinggal ditambahkan selebihnya sampai ayat 25. Insya Allah masih lama waktunya.